Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, di sini kita dari kelompok 10 yang beranggota Isna Yulianti, Fani Natali, dan Aina Latifah. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa itu saham. Nah, saham itu adalah surat sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan. Terus, di sini kita akan membahas yaitu tentang saham yang tidak membagikan dividen. Nah, investor saham yang berminat pada saham yang tidak membagikan dividen umumnya memang tidak mengharapkan dividen untuk retur saham, tetapi lebih mengharapkan pada kenaikan saham. Nah, di sini persamaan untuk menghitungnya yaitu P0 sama dengan PN per 1 plus K pangkat N. Nah, contohnya di sini berapa nilai saham perusahaan yang tidak membagikan dividen jika harganya setahun lagi diperkirakan 1.200 dan investor mengharapkan retur sebesar 20% atas investasinya. Nah, PN itu 1.200, K-nya 20% atau 0,2 dan N1. Nah, P0 tadi diketahui kan? Terus dimasukkan ke dalamnya jadi 1.200 per 1 plus 0,2 dipangkat 1. Jadinya 1.000 di situ. Nah, selanjutnya adalah saham dengan dividen tak berpola. Nah, permasalahan pada saham dividen tak berpola atau tak teratur tiap tahunnya adalah harus memperkirakan besarnya dividen mulai akhir tahun pertama hingga tahun tak berhingga atau seumur hidup. Nah, persamaan untuk menghitungnya bisa dilihat pada gambar ini. Sekarang contoh dari saham dengan dividen tak berpola. Jika saham ABCD diproyeksikan akan membagikan dividen sebesar 150, berarti D1-nya di situ 150, D2-nya itu 200 dan P2-nya 4000 dan K-nya 15%. Nah, jadi di situ kan P0 sama dengan D1 plus 1 plus K plus D2 plus 1 plus K pangkat 2 plus P2 plus 1 plus K pangkat 2. Nah, di situ dimasukkan dan menjadi 3.306,23. Nah, selanjutnya adalah saham dengan dividen konstan, yaitu adalah suatu saham yang diasumsikan bahwa dividen yang dibagikan setiap tahun adalah tetap atau konstan. Nah, misalkan harga saham itu D, nominalnya dividen yang dibagikan tiap tahun, dan K tingkat diskon per tahun. Nah, persamaannya itu P0 sama dengan D per K. Contohnya, yaitu sebuah saham preferred memberikan dividen konstan sebesar 10% dari nilai nominalnya yang sebesar 1.000. Nah, hitung harga yang bersedia dibayarkan orang investor yang mengingat returnya 14% atau 0,14. Nah, diketahui tadi P0 sama dengan D per K. Nah, dimasukkan jadinya 100 per 0,14, jadi menjadi 714,26. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Fani Natali. Kemudian saham dengan pertumbuhan konstan. Selain dividen yang konstan, literatur keuangan dan investasi juga mencatat ada kelompok saham yang mempunyai dividen dengan pertumbuhan konstan sebesar persentase tertentu setiap tahunnya secara terus-menerus. Adapun persamaannya yaitu sebagai berikut. Kemudian contohnya itu sebuah saham baru saja membayar dividen sebesar Rp500. Dividen ini diproyeksikan akan bertumbuh sebesar 10% setiap tahunnya. Jika investor menginginkan return sebesar 8% untuk investasinya, hitung harga wajib saham itu. Nah, diketahui D0-nya itu 500, G-nya 0,1, K-nya 0,18. Kemudian cari dulu D1-nya, yaitu ketemu Rp550. Kemudian dicari persamaan P0-nya yang ketemu menjadi Rp6.875.
Kemudian, saham dengan pertumbuhan supernormal. Menghitung nilai sekarang dari semua dividen pada masa pertumbuhan supernormal yang akan diterima dengan menggunakan persamaan anuitas bertumbuh. Kemudian kita menghitung harga saham pada akhir masa pertumbuhan supernormal atau harga saham sesaat sebelum periode pertumbuhan normal. Persamaannya sebagai berikut. Kemudian contohnya yaitu sebuah saham yang baru saja membagikan dividen sebesar Rp200 diprediksi akan bertumbuh 25% setiap tahunnya selama 4 tahun ke depan. Setelah periode supernormal ini, dividen hanya akan naik 10% jika investor saham menginginkan return tahunan 20% untuk saham ini. Hitung harga yang bersedia dibayarkan. Jadi ketahui itu N-nya 4, B nolnya 200, Y-nya 25%, G-nya 0,1, dan K-nya 0,2. Nah, kemudian dicari D1 sampai D5 dan PN-nya. Jika ketemu, lalu dimasukkan ke persamaan PN0 sehingga ketemulah Rp3.447,1. Yang dibahas itu adalah tingkat diskonto. Tingkat diskonto itu adalah salah satu variabel yang penting yang diharapkan oleh investor. Jadi penggunaan tingkat diskonto yang tidak tepat dapat mengakibatkan nilai valuasi menjadi jauh dari akurat. Nah, untuk persamaan tingkat diskonto pada CAPM ini dapat ditulis seperti berikut. Sebuah saham mempunyai beta 1,5, bunga bebas risikonya 9%, dan return pasarnya itu 16%. Hitung return yang diharapkan investor. Jadi RF-nya itu kan 0,09, diketahui. Betanya itu adalah 1,5, RM-nya adalah 0,16. Maka RI sesuai dengan persamaan pada slide tersebut itu didapat 19,5%. Nah, sekarang yang akan dibahas itu metode kelipatan harga. Jadi metode kelipatan harga yang sering digunakan di Indonesia itu adalah ada price earning ratio atau PER, price to book value atau PBF, dan price to dividend atau yield dividend. Nah, untuk persamaan metode kelipatan harga PER itu dapat ditulis sebagai berikut. Diketahui PER-nya itu adalah 14, EPS-nya itu 110, maka price-nya PER dikali EPS, maka didapat hasilnya itu 1540. Untuk contoh soal yang kedua, rasio PBF rata-rata industri perbankan diketahui sekitar 2, nilai buku per sahamnya 1.600, maka harga wajarnya itu adalah jadi kan diketahui PBF-nya itu adalah 2, book value-nya 1.600, maka price-nya PBF kali book value, jadi nilainya didapat 3.200. Maka yield dividen sesuai dengan rumus pada slide itu didapat 0,03 dan price dividennya itu didapat 33,33.
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.